pertama kemarin untuk instalasi Slim Senayan berarti sudah semuanya ya, semua sudah implementasikan ya. Oh sudah, tapi masih ngumpulin buku cetaknya baru ada 5. Nah sebenarnya buku-buku itu jadi tidak ada perbedaan antara buku cetak sama buku digital atau e-book. Jadi buku e-book pun bisa diperlakukan seperti buku cetak karena ini kan hanya untuk simulasi, tidak perlu mengumpulkan misalkan harus buku 10 enggak. Kemarin saya men-share itu bisa download e-book banyak sekali. Nah, perbedaan e-book dengan buku cetak itu kan hanya ketika e-book itu filenya bisa dilampirkan. Itu. Jadi kalau inputnya sama melalui bibliografi, add bibliografi, gitu. Jadi tidak perlu misalkan mengerjakan perlu panjenengan harus mengumpulkan buku sebanyak itu tidak perlu. Jadi misalkan gunakan e-book kemarin, seolah ini cetak. Oke, di-input seperti buku cetak, tidak perlu di-upload softfile-nya. Nah, ketika ada 3 buku softfile, berarti oke, downloadkan e-book, tapi softfile-nya nanti dilampirkan. Ya, itu juga pasti tadi ada kendala. Misalkan gunakan Slim kemarin, itu lancar, Pak, bisa. Kalau yang P Senayan, Portable Senayan ternyata problem. Kalau misalkan untuk ngupload bukunya, bisa diakali lagi, misalkan itu mengupload tidak hanya buku fisiknya, buku e-book filenya, tapi juga linknya. E-book tersebut diletakkan di drive email panjenengan semuanya, kemudian di-share. Share-nya itu, linknya itu diupload di situ. Nah, itu sudah selesai. Sebenarnya di sini adalah tujuannya, dan ini adalah materi dasar. Jadi kita dasar. Meskipun di antara teman-teman sekalian ini ada yang ahli, bahkan pengelola, bahkan pengembang dari Slim Senayan. Kalau yang ahli, silahkan melaju. Pokoknya saya yakin sudah menguasai. Bagi yang belum saja, itu bahwa kemarin itu instalasi Slim. Kalau sebenarnya kalau dipraktekkan selama komputer itu normally standar, itu pasti tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan, oh ada settingan-settingan atau komputer sudah dipakai, biasanya ada problem. Nah, kemarin kita sampai tahap pada intinya masuk pada aplikasi. Bahkan untuk setting, untuk mengubah nama perpustakaan, untuk memasukkan email, bahkan konfigurasi itu. Nah, kemudian kita lanjutkan pertemuan kali ini untuk di web ini nantinya adalah menginput. Jadi menginput buku cetak, misalkan 10. Panjenengan tidak perlu mencari buku cetak 10, terus kemudian gunakan e-book saja. Jadi materinya bisa download e-book. Kemarin itu di alamat kemarin bisa download PDF e-book banyak sekali. Nah, ini diinput sebagai buku cetak, juga bisa diinput sebagai buku elektronik. Itu aja, simpel aja. Jadi tidak perlu susah-susah karena waktunya juga terbatas dan saya tahu juga bahwa panjenengan mata kuliahnya bukan hanya ini, mata kuliahnya banyak sekali dan semuanya ketika berbarengan harus mengumpulkan tugas. Jadi intinya di sini adalah bahwa bisa memasukkan dari buku tersebut melalui bibliografi. Dan sebenarnya padahal kalau misalkan dicermati banyak sekali. Di universitas terbuka dituntut belajar mandiri. Kebetulan panduannya itu banyak sekali dari YouTube, dari blog. Karena ulasan dari Slim Senayan ini memang banyak sekali. Tinggal masukkan itu aja. Terus kemudian ada lagi pertanyaan kemarin, itu pengaksesnya bisa diakses dari OPEC dari mana? Ketika kita sign out dari aplikasi, itu kan langsung kita masuk pada search OPEC. Dipanggil aja bukunya itu. Kalau muncul, selesai, berarti sudah berhasil. Itu berarti sudah berhasil untuk di-input. Berarti tandanya sudah berhasil untuk menginput buku. Nah ini, tapi masih ngumpulin buku cetaknya baru ada 5. Misalnya yang punya buku cetak yang di-input modul apakah boleh? Terima kasih. Nah, ini kan hanya untuk simulasi, jadinya nantinya buku apapun boleh. Jadi kalau misalkan modul, karena memang eh, biar lebih mudah aja. E-book itu bisa nanti itu kebetulan buku modul, buku materi semuanya. Silakan itu bisa dipakai praktek. Jadi seolah-olah bahwa ini eh, cetak. Kemudian kalau misalkan berlatih untuk menginput covernya gimana Pak? Di e-book itu kan sudah ada covernya. Tinggal di snapshot atau di snapshot aja kemudian
copy, sudah ada di scanan dari covernya. Nah, itu bisa digunakan berarti. Jadi intinya di sini adalah bisa menginput buku. Kalau kemarin sudah menginstal programnya sama konfigurasi settingan, nah sekarang menginput buku. Nah, karena apa? Aplikasi ini akan berjalan ketika ada tiga hal. Konfigurasinya kemarin sudah, bukunya nanti ada, terus kemudian nama mahasiswanya atau nama siswanya ada. Nah, nanti kita ke web ketiga itu praktek peminjaman pengembalian. Ya, jadi saya jelaskan lagi, yang penting pada web 2 ini adalah ketika menginput pada bibliografi, screenshot aja, oke menginput. Input aja 10, udah, kemudian panggil bukunya, panggil di katalog itu muncul pasti akan di nanti sign out pasti akan ada media search. Nah di situ di search bukunya muncul di screenshot aja. Berarti sudah berhasil untuk eh, menginput dan bisa keluar ketika dipanggil melalui OPAC Online Publish Access Catalog. Itu sudah selesai dulu. Nah, nanti juga akan masuk berikutnya yaitu ekspor. Nah, data yang kita masukkan ini kita ekspor, kita save, nanti formatnya CSV. Kita tinggal kebetulan dimudahkan ada menunya aja. Kita ekspor ke sana, kita ekspor. Nah, setelah diekspor, coba kita impor. Nah, ternyata berhasil, tidak ada kendala, selesai. Jadi basic-basicnya ini dikuasai dulu. Kalau pengembangan saya yakin banyak sekali. Itu bisa diubah settingannya, bisa menunya, bisa di-upgrade apa saja. Terus kemudian nanti pengembangannya bisa dikoneksikan juga dengan WhatsApp, dengan Telegram, dan lainnya. Itu banyak sekali dan tidak akan mungkin bisa kita bahas dalam satu materi ini. Karena yang pokok di sini pada web ini adalah membantu saudara sekalian basicnya bisa teratasi dulu. Jadi basicnya uh, sudah masuk dulu, tersimpan dulu, atau misalkan sudah memenuhi lolos to web 1, to web 2, to web 3, selesai. Kalau mengembangnya nanti pasti bisa mengembangkan masing-masing. Sudah dikenalkan untuk instalasi dan input datanya. Karena banyak yang bisa install, tapi ternyata supaya jalan apa? Bingung. Supaya jalan kan data buku harus masuk, data siswa atau mahasiswa ada, nanti tinggal transaksi. Itu di web 3. Sehingga connecting. Kalau sudah sampai di situ, nah nanti silakan selesai itu ke depan siapa yang mau fokus, mau tertarik ini. Karena ini bisa diimplementasikan atau dikembangkan sangat luas sekali. Jadi tujuannya dari mata kuliah ini ketika penguasaan teknologi ini bisa bisa berhasil, ini bisa. Kalau misalkan mau manajemen barang pun bisa dengan aplikasi ini. Ada panjenengan tahu aplikasi gratis yang bisa dipakai untuk ini. Misalkan mau membuat sebuah kartu-kartu anggota, itu bisa dengan aplikasi ini. Sehingga ini bisa multifungsi dioprek tanda kutip untuk manajemen apapun. Itu. Oke, sampai sini mungkin kendalanya baru ini ya. Jadi input buku cetak yang diinput modul apakah boleh? Boleh. Terus kemudian masih ngumpulin buku cetaknya Pak, baru ada 5. Oke, tambah aja yang e-book kemarin. Itu. Kalau misalkan kurang puas, cari di luar e-book yang tidak buku, eh, misalkan bukan modul. Karena di internet sekarang kan banyak sekali e-book yang bisa di-download panjenengan dengan keyword searching keyword ebook.pdf. Itu aja udah banyak sekali. Di website Mahkamah Konstitusi itu buku-buku yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi itu diupload di websitenya itu bisa di-download gratis. Itu karena dicetak oleh negara. Terus kemudian untuk buku-buku melalui Sci-Hub banyak sekali. Terus kemudian kalau panjenengan itu terdaftar sebagai anggota Eresosis Perpusnas itu juga bisa download pada itu basisnya KTP kan. Semua bisa menjadi anggota, bisa download buku dari sana. Saya kira banyak sekali e-book yang bisa. Jadi kalau misalkan tidak perlu mengumpulkan 10 buku cetak, tidak perlu. Gunakan aja e-book semuanya. Cuma kalau misalkan ketika kita menginput cetak, itu yang berbeda apa? Nanti kita lihat GMD itu General Material Design-nya bentuknya apa?
bentuknya kalau misalkan cetak, oh ini berarti teks gitu loh. Terus kemudian kalau misalkan software bentuknya nanti apa? Tinggal tinggal identitasnya aja atau metadatanya aja nanti kita sesuaikan. Oke, sambil jalan kita coba ini mungkin sebaiknya untuk mengulas apakah perlu dari awal atau langsung input. Mungkin dari awal aja dulu, nggak? Oke, karena di sini juga ada Pak, ada di samping bekerja. Oke, baik. Jadi ini semua sudah direkod, nanti akan saya upload di media YouTube. Nanti panjenengan bisa melihat lagi kalau misalkan ada. Jadi intinya sesimpel ini. Kita tidak akan melebar kemana-mana dulu, tapi intinya tugas dari itu web terpenuhi. Kita akan melebar sampai mana-mana, tapi ternyata tugasnya ada yang tidak mengumpulkan. Nah itu kan saya prihatin, saya malah jangan sampai. Jadi saya tetap menghargai apapun sampai manapun panjenengan mengerjakan tugas. Intinya pokoknya kumpulkan tugas sampai manapun pasti. Karena apa? Untuk pendalaman itu nanti bisa dilakukan di belakang. Nggak mungkin kita akan ahli dalam beberapa pertemuan ini. Nggak mungkin. Jadi kita basicnya dulu. Nah, karena di sini tidak merata, ada yang ahli, kalau yang ahli saya izinkan silakan, kalau yang sudah ahli, oke, langsung fokus pada yang ke depan atau misalkan fokus kalau masalah istilahnya dalam artian untuk kemampuan nilai ISO, kemampuan Anda istilahnya mau saja mencoba itu patut sangat-sangat dihargai untuk itu. Jadi eh, silahkan, pokoknya ada sedikit pun kendala, silahkan dicat. Sebenarnya semuanya sebenarnya sudah terrekod ya, berarti di internet banyak sekali. Baik, saya coba dari awal. Ini masuk ke web berapa, terus kemudian nanti karena kita ada web satu dan web 2, saya akan coba dari awal. Sebenarnya yang dibutuhkan waktu berapa menit? Oke, saya akan praktekkan. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum? Oke. Ini kalau saya sudah bisa bersih. Oh, belum. Saya harus share screen dulu ya. Bisa kelihatan? Belum ya? Oke, coba-coba sebentar. Layar saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke, oke, oke. Baik, saya langsung mulai. Nanti kalau misalnya nggak kelihatan langsung ya. Kita akan menginstal kemarin dari awal tuh Slim. Saya sudah download ini dari Sam sama Slim Boolean. Itu. Baik, kita awalnya dulu, kita akses dulu dengan eh, Slim dari Sam dulu. Nah, ini kalau di kampus gangguannya banyak sekali. Itu ya, orang lewat, maaf. Oke, kita akan dari awal install dulu Sam dulu.
Nah, biasanya agak lama kalau misal Sam, tapi tidak apa-apa. Nah, itulah. Sebenarnya simpel sekali. Itu tugas-tugasnya juga. Karena yang rumit itu apa? Membayangkan itu tugas-tugasnya itu dengan kata-kata ya. Karena ketika berkenalan dengan bukan bahasa kita, PHP, MySQL, dan lain-lain itu apa? Itu pasti pertanyaannya rumit. Padahal sebenarnya dimudahkan oleh banyak eh, pemerhati perpustakaan dengan ini aplikasi sebenarnya sudah terkumpul, Pak. Tinggal tinggal coba install aja. Klik-klik ternyata setelah dipraktekkan, bahkan ketika kita menemui satu bentuk sambil menunggu ya jamnya terinstall. Ketika kita menemui sebuah kesulitan, ada warning kesalahan, itu semuanya sudah ada di media. Karena apa? Yang menggunakan itu mungkin bukan ribuan, sudah ratusan ribu. Karena di Indonesia pilihannya itu sebenarnya untuk manajemen cuma ada dua, pakai Slim Senayan atau pakai English Lite gitu. Atau kalau misalkan ada lagi itu yang programnya buat sendiri. Itu cuma kalau misalkan untuk efisiensi itu menggunakan yang gratisan ya kayak gini, Slim Senayan atau English Lite. Tinggal mana suka, mana yang lebih lebih sesuai dengan perpustakaan kita atau misalkan kemudahan yang kita pelajari. Makanya agar bisa menilai itu juga kita pasti harus mencoba menggunakan dulu. Itu dicoba dulu. Itu karena sebagai eh, manajemen informasi itu juga harus pasti ketika ditanya itu kan harus bisa memberikan jawaban. Ketika panjenengan semuanya sudah sarjana ilmu perpustakaan, ketika manajemen perpustakaan, teknologinya apa? Itu apakah harus beli? Tidak, ternyata banyak sekali open source yang bisa digunakan. Itu suatu nilai tambah. Nantinya bisa untuk memperbaiki institusi sendiri atau bisa nantinya itu mengkritisi. Bisa mengkritisi kalau misalkan menggunakan Senayan itu terlalu rumit, nah, itu bisa disampaikan. Nah, nanti kalau misalkan apa yang kurang efisien, terus kemudian kelemahan apa, itu bisa disampaikan sehingga nanti akan muncul lagi. Karena Slim Senayan seperti ini akan selalu runtut terus ada perbaikan-perbaikan. Mungkin dalam waktu dekat akan ada lagi perbaikan kalau sekarang kemudian nanti keluar apalagi yang nama tumbuhan apalagi yang akan digunakan untuk seri terbaru. Dan kita hanya bisa memanfaatkan eh, istilahnya sebaik-baiknya karena itu sudah di manajemen atau dikembangkan oleh pemerhati-pemerhati perpustakaan. Nah, itu kalau SEM instalasinya cukup lama ya. Ini ya, tidak apa-apa. Sambil kita tunggu, nanti pelan-pelan. Oke, bagi yang belum nanti, yang tidak bisa, belum bisa mengikuti, nanti akan saya share, saya kirim pesan semua aja. Jadi nanti yang belum mengikuti, silakan melihat link ini. Itu nanti akan saya sampaikan. Sehingga eh, semua bisa intinya bisa mengumpulkan tugas karena kemarin masih ada yang belum mengumpulkan tugas itu kan sayang sekali. Saya menghargai bentuk upaya sekecil apapun itu. Jadi kalau misalkan ada kendala tetap kumpulkan sampai mana itu nilai jangan sampai kosong kan iman-iman. Jadi pendidikan itu tidak lama, jadi manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Syukur-syukur bisa ada tambah keahlian, tapi kalau misalkan paling enggak ada suatu bentuk clue yang nanti bisa dikembangkan sendiri ke depannya. Itu. Oh iya, ya, ada pesan banyak sekali ya. Pak, maaf sambil bekerja, bekerja ya ada. Sambil bekerja tidak apa-apa. Intinya, pokoknya bisa nantinya eh, sebenarnya simpel sekali gitu. Kalau kemarin sudah bisa masuk, oh cara memasukkan buku. Lalu bagaimana? Itu panduannya banyak sekali. Itu. Cuma bingungnya kemarin itu ada bisa ditelusur atau di search melalui menu pencarian. Nah ini nyarinya gimana Pak? Loh, itu sudah integrated.
itu ada OPEC-nya. Ketika kita sign out itu ada OPEC-nya. Diketik aja buku yang dimasukkan itu. Ketika muncul berarti Anda sudah berhasil. Buku yang Anda input sudah berhasil untuk ditampilkan, berarti sudah tepat atau sudah berhasil, ya udah selesai. Cuma sampai di situ. Gitu. Nah, nanti ke depan itu akan lebih mudah karena ini pertemuan ke-6, nah, tiba-tiba besok itu ke-7. Kalau ke-7 itu berarti kan panjenengan harus mengumpulkan tugas lagi. Nah, itulah dan sehingga berapa mata kuliah 6 atau 7 harus mensyaratkan dikumpulkan, mengumpulkan lagi. Nah, sudah hampir selesai. Oke, ini sudah selesai. Oke, kita coba hidupkan dan berhasil. Ayo, coba kita panggil dulu. Keluar enggak? Kita panggil localhost. Ternyata muncul. Nah, berarti kita buat database-nya sekalian di PHP MyAdmin, terus kemudian database, terus kemudian kita buat database-nya namanya hmm, latihan 2. Oke, latihan 2 sudah berhasil. Sekarang kita kembali ke slimnya, terus kemudian kita ekstrak. Di sini kebetulan hujan lebat. Saya takutnya itu juga kalau listrik padam dan jaringan menjadi mati. Tapi tidak apa-apa. Nah, saudara sekalian, jadi di sini itu kadang-kadang yang terjadi itu ketika itu sudah selesai mengekstrak. Nah, di dalam folder itu ada folder lagi. Nah, ini kalau kita copy folder yang pertama tadi di sini, itu pasti nantinya akan double. Nah, itu kemarin yang terjadi ketika kita proses sampai pada tahap install Slim, itu di situ ada pilihan folder. Rata-rata itu. Jadi setelah kita kita ekstrak, kita masuk saja. Kalau kita masuk lagi, oh berarti ini sudah terakhir. Nah, ini yang nantinya akan kita copy. Nah, ini kita copy, sebelum kita copy, kita rubah aja namanya. Misalkan sama dengan tadi, latihan 2. Nah, ini kita copy ke htdocs. Nah, setelah install SAM tadi, pasti di C itu sudah ada SAM. Kita pindah ke htdocs. Nah, ini ada folder htdocs. Kemudian paste di sini. Nah, sudah tercopy. Kalau sudah tercopy, kita coba tadi sudah database sudah, terus kemudian kita coba panggil melalui localhost.
latihan 2. Nah, ini kita sudah masuk dalam Slim. Sampai sekarang tidak ada kendala kan ya? Nah, terus kemudian kita coba mulai. Nah, pasti ini terjadi kayak gini. GD, not installed yet PHP, GD required for image processing. Nah, kalau menemui kayak gini, seperti kemarin sudah kita langsung masuk aja ke SAM-nya, terus kemudian kita stop apa adanya, kita masuk ke konfigurasi, terus kemudian php.ini. Nah, kita cari aja GD, Ctrl F, masukkan GD. Nah, ini ketemu ini GD. Kita hapus titik koma di depannya itu. Oke, setelah dihapus, itu terus kita file save as. Save gitu aja. File save. Nah, berarti sudah. Jangan lupa di restart. Jadi tadi kan ini dimatikan kan? Ini kita coba start lagi. Oke, kalau sudah, kita akan kembali ke tadi yang trouble tadi. Kita tempatkan kursor di atas saja, kita klik lagi. Akan kembali menunya, kita ulangi lagi. Klik, ternyata sudah jalan. Nah, ketika sudah jalan, kita tinggal next. Kemudian install Slim. Tadi nama databasenya latihan 2. Latihan 2. Nah, terus kemudian database ini kita isi aja root. Nah, biar ini terus dikosongi aja. Terus kemudian kita coba tes connection. Database passwordnya dikosongi aja. Kita coba tes connection. Connection ternyata oke. Nah, ternyata sudah ini. Nah, kalau sudah gini, ini minta isian password. Kita ketik aja admin, retype, tulis ulang, admin, run installation. Oke, kalau ada warning semacam ini, kita bisa kembali ke C, kita kembali ke C, ke SAM, itu ada namanya install. Nah, ini kita rename aja menjadi install 2, misalkan. Oke, nah sudah ganti install 2. Kita kembali ke tadi yang trouble tadi, letakkan di situ. Oke, ternyata langsung masuk ke Slim Senayan. Nah, ini kan berarti sudah sudah anu dulu kan sudah clear dulu. Coba ini saya pindah dulu. Sampai sini ada kesulitan belum? Tidak. Tidak, Pak.
Bentar, bentar, bentar. Masuk. Oke. Kemudian kita mau masuk ke adminnya ya. Berarti langsung kita masuk ke dalam dengan admin. Kalau standar secara standar itu passwordnya admin ketika kita selesai menginstal. Aduh, ini zoomnya mengganggu. Nah, oke. Kemarin sudah sistem kita bisa mengubah nama dan lainnya. Terus kemudian kita langsung pada web 2 ini, yaitu kita masuk pada bibliografi. Nah, di sini sebenarnya simpel sekali. Kendalanya apa? Kalau yang sudah mengerjakan atau ada kesulitan. Kalau tidak ada kesulitan, tidak usah, tidak apa-apa. Sebenarnya kalau kita tinggal add new bibliografi ini sudah kelihatan isiannya. Pengarang, statement responsibility, edisi, detailnya apa, terus kemudian untuk generate jumlah itemnya berapa, CMD ini bentuknya apa, general material desainnya, bentuknya apakah art original, apakah gambar, apakah software, diorama, ini kan pilihannya, cuma tinggal pilih aja itu. Kalau misalkan yang lain-lain kan bisa bisa dipilih yang apa. Misalkan kalau teks berarti kan bentuknya teks buku dan lainnya. Nah, kita coba kalau misalkan kita coba aja kita masukkan misalkan buku apa? Misalkan versi sebuah hmm, diorama kemerdekaan Indonesia. Oke, ini coba saya masukkan judul pengarangnya at author di sini misalkan Agus. Personal name-nya untuk primary out. Oke, ini sudah. Agus sudah masuk. Terus kemudian untuk statement responsibility, kalau misalkan ya, ini coba diisi aja kalau poin-poinnya aja ya. Ini edisi satu. Terus kemudian specific detail info. Nah, ini untuk mengawali kalau jumlahnya kalau misalkan 10 itu trafficnya nanti bisa dibuat seperti misalkan apa itu bisa bisa diubah-ubah ya. Kalau untuk panduan ini saya kira tidak masalah untuk itu ya. Nah, ini terus kemudian untuk GMD-nya apa? Oke, di sini kebetulan ada diorama. Kalau buku tadi atau e-book kita bisa masukkan teks itu. Nah, terus kemudian untuk eh, misalkan kartografi. Oke, terus kemudian media tipenya ini adalah kalau misalkan tidak ada bentuknya di sini bentuknya apa misalkan tercetak terang lainnya kita bisa masukkan others terus kemudian terkait dengan isian-isian ini bisa kita sesuaikan bahkan kalau misalkan tidak ada kalau bisa dikosongi kalau misalkan tidak masuk tidak semuanya kelemahan di sini memang saya bilang terlalu banyak isian sehingga membingungkan sehingga kalau misalkan itu tidak diisi pun bisa karena kita tidak mengisi tidak apa-apa karena pada prinsipnya untuk mencari sebuah koleksi itu yang penting adalah judul subjek nomor atau pengarang itu adalah yang utama. Nah, di sini terlalu banyak memang sebenarnya ada suatu bentuk kritikan kemarin isiannya terlalu banyak. Sama nanti ketika kita itu menemui pendaftaran anggota. Anggota itu nanti sejak kapan, terus kemudian berlaku sampai tahun berapa. Itu isian banyak sekali. Ini sudah berkembang. Bahkan dulu itu sampai pada isian nama orang tua dan lainnya. Yang sebenarnya data itu tidak perlu. Isian sebenarnya cukup simpel yang bisa dipakai untuk manajemen. Nah, karena terkait dengan data kalau personal kan nggak bagus juga untuk menginput di situ. Nah, kalau itu misalkan ada saya bentuk frekuensi, nah ini frekuensi ini bisa kalau misalkan itu terbitan. Kalau misalkan kalau buku kan
langsung aja kalau misalkan anuali kalau misalkan atau not applicable. Tapi kalau misalkan jurnal atau misalkan koran harian, terus kemudian atau misalkan majalah, ya itu kan selama 2 bulanan sekali, nah itu 2 mingguan sekali, biweekly, nah itu tinggal disesuaikan itu. Terus kemudian ISBN, nah, kita bisa masukkan itu, misalkan kita sembarang aja dulu ya. Terus kemudian untuk publisher, media pustaka. Oke. Terus kemudian tahun terbit, misalkan 2025. Tempat terbit, Yogyakarta. Dan evaluation itu sama seperti tadi ya, dalam masukan di sini itu. Series title nggak perlu untuk classification. Nah, kalau misalkan ini klasifikasi, diorama. Nah, kalau misalkan kita masukkan ke kita masukkan aja. Nanti tinggal disesuaikan ya. Nah, biasanya yang terjadi itu mau masuk di mana, nanti ketika sudah masuk abstrak, nanti tinggal di copy paste ya. Di sini hujan sangat lebat sekali. Mudah-mudahan nantinya tidak jadi masalah. Oke. Terus kemudian, nah, untuk image di sini. Jadi, kalau misalkan memasukkan buku, kita ini yang kita masukkan apa? Kita buka kalau misalkan kita ambil sebuah buku, terus kemudian kita copy paste covernya, kita buka Paint itu. Jadi kalau misalkan coba saya bisa. Ini satu contoh bentuk buku. Nah, misalkan law enforcement in 21 century. Nah, ini kan bentuk e-book. Nah, ini kalau misalkan itu mau diisi apa, kita bisa untuk mengcopy ini, saya screenshot, terus kemudian saya buka Paint.
Sudah pindah ke sini, saya save as, saya simpan. Cover. Kita kembali ke isian sekalian. Apakah bisa dengan itu? Apakah dengan PDF? Ternyata bisa. Covernya sudah masuk image-nya. Nah, terus kemudian file attachment di sini. Jadi kalau misalkan cetak, nah ini kan file attachment tidak perlu. Karena kecuali kalau buku cetak, itu ada software-nya, mau ditampilkan sekalian, itu tidak apa-apa. Nah, makanya di sini itu yang pokok sebenarnya input dari e-book sama buku cetak itu hampir sama. Gitu. Cuma nanti yang kalau kita misalkan sekalian ini mencoba, misalkan ini memasukkan yang cetak atau kalau cetak di sini. Tapi kalau misalkan yang e-book, kita tambahkan. Filenya itu kita ambil. Jadi diorama. Jadi diorama tadi, terus kemudian kita browse, kita ambil di download, itu kalau nggak salah ini tadi. Mudah-mudahan kecil. Oke, sudah kecil. Nah, di sini itu ada bisa filenya, kita langsung. Cuma kelemahannya di sini kalau kita mengupload langsung filenya, itu menjadikan Slim itu berat. Nah, jadi sebaiknya kalau misalkan kita itu ada software yang banyak untuk dilampirkan pada sebuah aplikasi ini, kita cukup URL-nya aja. Dari mana? E-book tadi itu disimpan di Google Drive. Saya kira sudah mungkin umum bisa semuanya. Nanti kita praktekkan kalau misalkan itu nggak bisa. Nah, jadi kalau ini bisa ditampilkan, terus ini langsung embed aja. Terus kemudian deskripsi kita tinggal isikan apa. Misalkan terkait dengan software, buku apa, mana siapa, dan lainnya, password dikosongin, nggak usah, aksesnya publik, terus kemudian kita coba upload. Mudah-mudahan berhasil. Ternyata berhasil. Nah, ini filenya sudah ada. Tujuan di sini apa? Nanti ketika di open katalog, itu filenya muncul kalau kita upload. Tapi kelemahannya apa? Menjadikan berat. Kalau kita punya 1.000 buku atau ratusan buku, komputer juga akan berat. Tapi kalau linknya saja, itu masih ringan. Jadi file-file dari e-book itu disimpan dalam Google Drive, kemudian di-share. Share ini, share-nya itu, linknya itulah yang tadi ditempatkan ketika di add attachment tadi. Nah, di URL di sini. Itu. Jadi linknya ditaruh di sini, kemudian di-upload. Selesai. Cuma itu nanti tadi di OPEC yang muncul adalah linknya. Kurang lebih demikian. Nah, kemudian untuk lain-lainnya, hide on OPEC, ini lihat kan di OPEC. Sebab ini kalau diklik hide itu di OPEC nanti nggak akan muncul. Nah, kemudian promote to home page itu akan muncul di halaman depan, dipromosikan. Jadi kalau misalkan kita punya buku-buku baru, nah itulah nanti yang akan kita promosikan buku baru akan muncul di halaman depan itu. Kalau label ini bisa dimasukkan lain, di title, favorit title, mungkin juga itu bisa untuk memperkaya lain. Nah, setelah ini semuanya kita save. Oke, sudah berhasil. Nah, kemudian kalau sudah berhasil, begini kita coba log out. Nah, di sini kan panjenengan lihat, di sini ada satu search. Nah, ketika diklik ada berdasarkan semua author, berdasarkan pengarang, berdasarkan subjek, berdasarkan ISBN. Kalau tadi isiannya dimasukkan ISBN atau ISSN kalau majalah atau jurnal, atau kita advance search. Tapi secara sekilas kalau misalkan kita panggil tadi, judulnya itu diorama, apakah muncul? Ternyata keluar. Walaupun gambarnya tadi percobaan law enforcement gitu ya. Nah,
Ini sudah berhasil. Kalau sudah ini sudah selesai, berarti kan sebenarnya simpel sekali. Cuma permasalahannya itu, Pak, buku cetak, buku soft file. Nah itu ternyata tidak ada perbedaan yang cukup menyolok di situ. Cuma GMT aja jenisnya. Terus kemudian tadi kalau misalkan soft file atau e-book itu bisa kita upload. Cuma itu kendalanya kalau satu, dua buku, tiga, 10, 15 masih tidak apa-apa. Tapi nanti kalau sudah ratusan, kok slim saya jadi berat ya. Yaitu karena memang, kecuali kalau misalkan slimnya itu tidak di komputer standing, tapi di hosting. Jadi bisa diakses dari manapun. Nah, itu kan nanti pengembangannya seperti itu. Karena kalau misalnya untuk mengelola perpustakaan kecil, oke lah. Dengan cukup satu komputer, bisa mengelola. Tapi kalau misalkan ternyata koleksinya banyak dan itu dikendaki OPEC ini bisa diakses dari manapun, berarti memang harus di hostingkan. Jadi di server bisa sewa atau miliki sendiri sehingga sering diinstal di sana. Itu. Ini kalau misalkan detailnya kita klik, nah ini kan sudah muncul semuanya. Tadi yang mana? Filenya itu diorama file attachment itu bisa di-download di sini. Kita bisa lihat. Nah, tujuannya ini. Jadi kalau sekarang itu pengembangan perpustakaan digital itu sebenarnya memang kayak gini itu memang digital library itu ada source-nya di sini seperti ini. Cuma masih sedikit yang digunakan untuk perpustakaan digital menggunakan Slim Senayan. Sebagian besar itu menggunakan ePrint karena lebih powerful untuk itu. Mengelola uh, manajemen software-nya ini. Kalau Slim Senayan ya bisa-bisa aja semacam ini digunakan. Tapi untuk jumlah mungkin yang tidak terlalu besar. Jadi kalau misalnya perpustakaan sekolah itu masih memungkinkan. Perguruan tinggi yang menengah ke bawah itu masih mudah. Tapi kalau yang sudah besar itu pasti juga akan kebutuhannya akan sangat besar sekali. Gitu. Jadi semacam ini. Ini sudah masuk di sini ternyata sudah terupload. Nah ini berarti kalau misalkan nanti 10 bisa dipanggil, oke sekali. Atau misalkan ditunjukkan. Nah, ini sudah ditunjukkan. Tunjukkan ini pun tidak apa-apa. Satu total collection sudah ada. Tadi misalkan diminta 10, oke, itu sudah dimasukkan 10. Di search tidak apa-apa kalau misalkan itu kalau misalkan ditunjukkan. Nah, ini Pak kalau misalkan ternyata nanti muncul 10, tidak apa-apa, itu sudah. Berarti intinya sudah masuk di situ. Nah, terus kemudian soal yang lain apa? Ketika kita sudah berhasil memasukkan, tadi sudah dipanggil melalui OPEC, tadi sudah bisa, berarti tinggal kita misalkan bibliografi ekspor dan impor. Nah, ekspor itu tujuannya apa? Tujuannya biar jadi yang namanya bermain atau misalkan menggunakan aplikasi, potensi kerusakan itu akan sangat-sangat besar. Potensi kehilangan sangat besar. Anda dapat bayangkan ketika sudah menginput ratusan bahkan ribuan koleksi, tapi ternyata komputernya rusak, tidak dapat diakses, harus input ulang. Luar biasa. Sehingga di sini difasilitasi yang namanya bibliografi, item ekspor, data import, itu ada semuanya. Itu. Jadi kalau misalkan kita data ekspor, kita ekspor. Jadi secara otomatis ini ya, nah ini sudah berarti sudah berhasil, itu sudah muncul setelah di download itu Senayan Biblio Export. Jadi kalau sudah ada ini, itu sudah aman dulu. Karena apa? Ketika itu komputer rusak, kita bisa masukkan. Cuma di sini yang pokok itu yang ketika di ekspor itu apa? Yang namanya nanti membership itu ada sendiri. Yang namanya bibliografi koleksi. Ketika data ini juga nanti data sirkulasi. Ketika tiga itu sudah di-download, diamankan, itu sudah mau komputer rusak pun, kita tinggal install lagi, setelah install lagi, kemudian kita
impor lagi. Impornya gimana? Nah, kita biblio impor. Nah, ini kan biblio data impor. Nah, kita tinggal milih yang mana. Tadi posisinya di mana? Nah, ini formatnya CSV. Nah, klik terus kemudian open. Nah, tinggal proses saja. Nah, ini yang tadi. Jadi, saya kira tidak susah. Satu persatu dulu dipraktekkan. Itu input buku tadi berhasil dipanggil melalui katalog, kemudian diekspor, kemudian coba diimpor. Sudah, itu selesai. Kalau untuk pengembangan, banyak sekali panduan apalagi untuk mahasiswa UT yang dituntut untuk belajar mandiri, dan insya Allah materi-materi itu sudah didesain secara bertahap. Nah, kita nggak bisa loncat langsung ke expert karena memang semuanya dari basic dulu. Ketika ada muncul ketertarikan, lah itulah nantinya akan eh, bisa fokus untuk mempelajari sendiri. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Belum ada ya? Berarti sudah bisa semua ya? Oke. Maaf Pak, saya bertanya melalui chat. Ya, gimana? Saya bertanya melalui chat Pak. Melalui chat. Oke, 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 oke. Coba. Apakah di bibliografi harus diisi semua Pak? Misal ISBN, buku tersebut tidak memiliki ISBN? Tidak. Jadi jawabannya tidak. Isi yang menurut Anda perlu diisi. Itu aja. Karena gini, makanya tadi itu saya juga mengkritik isian itu terlalu banyak kadang-kadang. Tidak fokus pada material itu, pada search penelusuran informasi. Karena penelusuran informasi itu rata-rata menggunakan apa? Judul, pengarang, penerbit, ISBN, subjek. Itu sudah cukup. Jadi untuk latihan ini tidak terlalu terlalu detail. Kalau misalkan tidak ada ISBN-nya, ya udah enggak apa-apa, nggak usah dimasukkan. Oke? Nah, kemudian eh sebentar, ini apa nih? Apakah diisi semuanya? Prefix itu maksudnya gimana? Prefix itu awalan. Jadi kalau misalkan Anda memiliki koleksi itu misalkan 10. Jadi P P itu bisa diganti apapun. Misalkan prefix kemudian akhirannya apa? Jadi itu untuk membentuk suatu bentuk kekhususan dari jenis di label. Nanti itu akan muncul di label. Ketika kita mencetak label gitu. Jadi di situ ada satu bentuk itu mencetak label. Jadi label itu sudah tidak dibuat kita kertas terus kemudian akan diketik, itu enggak, secara otomatis dari inputan itu tadi, inputan dari klasifikasi itu bisa dicetak. Nah, prefix itu awalannya nanti bisa misalkan eh, jumlahnya itu 10, yaitu P001, P02, nah itu untuk menjerit barcode juga gitu. Jadi kekhususan di sini itu adalah nantinya itu juga di barcode itu ada kode dari perpustakaan Anda itu. Mau menggunakan nggak P juga bisa, huruf apapun. Itu misalkan, karena kan bisa juga itu bahwa itu referensi, itu koleksi dari, eh, misalkan bagian itu kan banyak CR, close reserve, dari koleksi, itu bisa kita manajemen dengan baik, ada option untuk membedakan. Itu ya. Terus kemudian jika buku cetak apa harus dimasukkan sinopsisnya? Jadi isian itu adalah opsional. Jadi kadang-kadang bagi perpustakaan ya tidak mampu karena SDM-nya sedikit sehingga isian tidak semuanya bisa dimasukkan. Itu juga bisa. Jadi kalaupun misalkan sekarang memang untuk tugas dua tidak perlu memenuhi, tapi intinya bisa memasukkan. Makanya saya bilang untuk lebih detail itu bisa dipelajari nanti. Saya kalau minta misalkan semua harus detail, terus kemudian kita harus menguasai ini,
maaf, tidak cukup waktunya dan pasti juga akan timbul kemalasan. Saya tidak mau, saya hanya ingin menumbuhkan. Jadi, oh ternyata easy, mudah. Ketika itu menumbuhkan mudah, ada ketertarikan. Ketika ketertarikan, nanti akan belajar sendiri. Itu. Karena di sini itu eh, men-trigger agar ada ketertarikan dulu. Jadi isian-isian yang tidak perlu, makanya saya bilang tadi, dulu itu di dalam kartu anggota, di dalam pendaftaran anggota itu sampai dimasukkan nama ibu dan lainnya itu sangat berisiko. Kita nggak bisa menyimpan file-file sedetail itu dan cukup berbahaya. Kenapa nggak cukup itu aja kalau nanti dipraktekkan silakan cek untuk memasukkan anggota itu mulai dari nama, tanggal-tanggalnya opsinya banyak sekali. Ada aplikasi itu yang simple memasukkan nama anggota, ini secara otomatis di-set berlaku selama 5 tahun. Itu tinggal masukkan tanggal pinjam, udah otomatis dia akan keluar tanggal selesainya atau berakhirnya. Itu lebih mudah. Lah, disinilah. Makanya untuk pertanyaan, apakah dimasukkan sinopsisnya? Kalau hanya untuk melengkapi, coba masukkan aja sedikit aja, enggak apa-apa. Misalkan masukkan kata. Kalau misalkan, oh terlalu ribet, ada yang ingin mencoba dikosongin, ini bisa silakan dikosongin. Itu sinopsis itu kan istilahnya ringkasan. Itu. Jadi eh, boleh ya, boleh tidak. Kalau misalkan ingin datanya kedap, kadang-kadang itu ada yang ingin datanya itu rapi muncul semua, diisi detail. Itu. Ada juga yang penting muncul dulu, karena di sini dalam kedua itu yang penting muncul dulu, oke lah, tidak pun tidak apa-apa. Nah, itu yang penting pokoknya muncul, masukkan buku, muncul di opak, selesai. Itu. Buku cetak di file attachment tidak dicantumkan softwarenya apa boleh, Pak? Buku cetak di file attachment tidak dicantumkan softwarenya. Oh iya, karena kalau buku cetak itu kan tidak semuanya mempunyai software. Itu. Jadi di sini itu ada simulasi bahwa kita coba masukkan buku cetak. Oke, berarti kita menggunakan software, tapi tidak usah dilampirkan softwarenya. Itu seperti halnya kayak menginput buku cetak. Tapi kalau misalkan kita ada perintah, coba masukkan buku software. Sama seperti tadi buku cetak, cuma kita lampirkan softwarenya. Ya. Nah, jadi ini apakah cetak di file teman tidak dicantumkan softwarenya? Apa boleh? Ya, kalau cetak, dah cetak aja sampai situ, nggak usah melampirkan softwarenya. Gitu aja. Oke? Ya, ada lagi? Mungkin pertanyaan? Terima kasih, Pak, penjelasannya. Oke, iya Nisa. Oke, intinya saya tahu kita bukan mahasiswa IT yang harus paham detail. Enggak, ini men-trigger bahwa semua ini bisa dipelajari siapapun dari dasar. Makanya ini dari basicnya dulu. Yang ahli biarkan melaju. Karena yang ahli itu dulunya juga dari basic, pasti itu. Dan semua ini eh, bisa terasa kalau kita itu mencoba, mencoba belajar mandiri. Karena untuk pelatihan-pelatihan semacam ini itu sebenarnya memang sedikit sekali, tapi sebagian besar secara otodidak melalui media-media sosial itu dicoba, dicoba, dicoba sampai pengembangannya sampai saat ini. Itu oke? Oke. Sampai sini ada pertanyaan lain sebelum saya tutup? Gimana? Ada lagi? Sudah cukup jelas. Tidak ada? Cukup jelas. Tidak ada, Pak. Oke, oke, oke. Kalau sudah, silahkan dicoba dulu. Jadi tidak usah takut. Sampai manapun kumpulkan tugasnya. Saya menghargai setiap usaha panjenengan. Pokoknya yang namanya belajar itu tidak selalu harus pasti bisa enggak, pasti bertahap. Hari ini belum bisa, tapi tiba-tiba besok setelah eh, studi selesai ternyata malah nyoba-nyoba sendiri bisa. Yaitu karena kita tidak bisa ketemu langsung ketika dalam satu kelas, itu lebih mudah lagi kalau misalkan menghadap komputer sendiri dan lainnya itu akan lebih secara detail kita. Nah, tapi dengan ini saya men-trigger bahwa ada ketertarikan. Oh, sebenarnya nggak susah loh. Sebenarnya aplikasi ini bisa di oprek untuk
manajemen tidak hanya perpustakaan loh, untuk arsip ya juga bisa, bahkan untuk data mahasiswa atau data siswa di sekolah, mendata siswa di sekolah itu juga bisa, macam-macam sekali. Ya, dimanfaatkan aplikasi ini. Jadi tidak melulu untuk perpustakaan. Semua terkait informasi, terkait dengan data-data perorangan itu bisa dimanajemen dengan aplikasi ini. Gitu. Bahkan kemarin itu ada lomba lari aja gunakan Selim Senayan untuk mendata itu sampai untuk mencetak barcode-nya sehingga gelangnya itu ada barcode-nya itu. Jadi memang kreativitas aplikasi ini bisa digunakan untuk apapun. Itu oke. Saudara sekalian, silahkan dicoba, silahkan eh, dicoba. Karena tanpa mencoba pasti juga kita tidak tahu sampai mana. Gitu. Solusi banyak sekali dan ilmu ini secara umum eh, tanda kutip mudah karena apa? Dipelajari karena di media sosial banyak sekali sudah diulas ahli-ahli yang berkecimpung di situ. Jadi paling enggak dari kita basic awal mempelajari dasar sampai sekarang ada keingintahuan bahwa setidaknya ada aplikasi yang bisa diterapkan dalam perpustakaan. Baik, eh, untuk presensi nanti langsung saya lihat dari screenshot tadi. Ini sudah lengkap semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat selalu. Saya yakin banyak sekali mata kuliah yang harus panjenengan untuk selesaikan, yang harus di-upload, yang harus dikomentari, yang harus banyak sekali. Tetap semangat sampai selesai studi. Sehat selalu, sukses selalu bagi kita semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.